Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Rizky Ardensa, NPMG 1C0170668. Baiklah, di sini saya akan membacakan terjemahan dari Electromagnetic University of Cambridge Part 1B Mathematical Tripos. Memiliki konduktor tetap berarti muatan dapat mengalir masuk dan keluar dari konduktor. Kami secara implisit mengasumsikan bahwa ada beberapa cadangan muatan latar belakang yang dapat dicelupkan oleh konduktor, mengambil dan memberi muatan sehingga tetap konstan. Kita dapat memikirkan reservoir muatan ini sebagai berikut. Misalkan di suatu tempat di latar belakang ada konduktor besar dengan muatan Q yang berada pada potensial untuk memperbaiki potensi konduktor lain. Kita cukup menempelkannya ke salah satu konduktor reservoir besar ini. Secara umum, sejumlah muatan akan mengalir di antara mereka. Konduktor besar tidak melewatkannya, sedangkan konduktor kecil memanfaatkannya untuk menjaga dirinya tetap konstan. Contoh paling sederhana dari situasi di atas muncul jika Anda menghubungkan konduktor Anda ke planet bumi dengan konvensi ini dianggap memiliki sama dengan 0 dan memastikan bahwa konduktor Anda juga duduk di sama dengan 0. Konduktor tersebut dikatakan di ground. Dalam praktiknya, seseorang dapat membumikan konduktor di dalam chip ponsel Anda dengan memasangnya ke casing logam. Secara matematis, kita dapat mempertimbangkan masalah berikut. Ambil sejumlah objek, si beberapa benda akan menjadi konduktor pada nilai tetap I. Yang lain akan membawa beberapa muatan tetap QI. Ini akan mengatur ulang dirinya menjadi muatan permukaan I sedemikian rupa sehingga E sama dengan 0 di dalam, sementara di luar konduktor E sama dengan 4V YN. Tujuan kami adalah untuk memahami medan listrik yang menghubungkan ruang di antara semua objek ini. Karena tidak ada muatan yang berada di ruang ini, kita perlu menyelesaikan persamaan Laplace 2Y sama dengan 0 tunduk pada salah satu dari dua kondisi batas. Yang pertama, kondisi batas Dirichlet, nilai tetap pada permukaan tertentu SI. Yang kedua, kondisi batas Neumann, nilai dari N ditetapkan tegak lurus terhadap permukaan tertentu SI. Kita perlu memutuskan mana dari dua kondisi batas yang kita perhatikan, bahwa untuk setiap SI kita tidak bisa memilih keduanya. Kami kemudian memiliki teorema berikut. Teorema dengan kondisi batas Dirichlet atau Neumann yang dipilih pada setiap permukaan, si persamaan Laplace memiliki solusi unik. Bukti, misalkan ada dua solusi 1 dan 2 dengan kondisi batas tertentu yang sama, tentukan F sama dengan 1, 2. Kita dapat melihat ekspresi berikut, di mana suku 2F hilang oleh persamaan Laplace. Tetapi dengan teorema divergensi kita mengetahui bahwa R dikali F Y double dot F sama dengan X. Namun jika kita memiliki syarat batas Dirichlet, maka F sama dengan 0 pada batas tersebut. Sedangkan batas Neumann kondisi memastikan bahwa F sama dengan 0 pada batas ini, berarti integral menghilang dan dari 2.32. Kita harus memiliki F sama dengan 0 di seluruh ruang. Tetapi jika kita telah menerapkan kondisi batas Dirichlet di suatu tempat, maka F sama dengan 0 pada batas itu dan F sama dengan 0 di mana-mana. Atau jika kita memiliki kondisi batas Neumann pada semua permukaan dari F sama dengan 0 di mana-mana, dan dua solusi 1 dan 2 dapat berbeda hanya dengan konstanta. Namun seperti yang dibahas dalam bagian 2.2, konstanta ini tidak memiliki arti fisik. Nomor 2.4.3 metode gambar. Untuk situasi yang sangat sederhana, ada metode yang agak lucu yang dapat kita gunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan konduktor. Meskipun teknik ini agak terbatas, itu memberi kita beberapa intuisi yang baik untuk apa yang terjadi. Ini disebut metode gambar. Partikel bermuatan di dekat bidang pengantar. Pertimbangkan sebuah konduktor yang mengisi seluruh ruang X lebih kecil dari 0. Kita akan mengardekan konduktor ini sehingga sama dengan 0 untuk X lebih kecil dari 0. Kemudian pada suatu titik X sama dengan D lebih besar dari 0, kita menempatkan muatan Q. Apa yang terjadi?
Kami sedang mencari solusi untuk persamaan Poisson dengan sumber fungsi delta di X sama dengan D sama dengan D, 0, D, 0, 0, bersama dengan persyaratan bahwa 0 pada bidang X sama dengan 0. Dari diskusi kami di bagian sebelumnya, ada solusi unik untuk masalah semacam ini. Kita hanya perlu menemukannya. Begitu trik cerdasnya. Lupakan bahwa ada konduktor di X sama lebih kecil dari 0 sebagai gantinya. Anggaplah ada muatan Q yang ditempatkan berlawanan dengan muatan sebenarnya di X sama dengan 0. Ini disebut muatan gambar. Potensial pasangan muatan ini hanyalah potensial Pi sama dengan 1 dibagi 4V E 0 di dalam kurung Q dibagi akar X min D kuadrat ditambah Y kuadrat plus Z kuadrat dikurang Q dibagi akar X ditambah D kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Mungkin cukup sekian pembacaan terjemahan dari halaman 34 dan 35 dari buku elektromagnetik ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.